Kini Muhammad telah meninggalkan kita. Dia tidak suka dengan cara jual beli kita. Dia menolak untuk meletakkan di bawah takaran itu beberapa biji batu sebelum kita mengisinya dengan kurma, sehingga kita akan mendapat keuntungan yang lebih. Memangnya kenapa? Kurma yang kecil-kecil itu adalah ganti dari beratnya timbangan. Ia bahkan menolak untuk mengambil pinjaman hutang guna dijadikan modal. Bagaimana mungkin ia akan menjadi pedagang? Ia pernah ditawari berdagang arak dan berdagang pakaian-pakaian wanita, tapi dia menolak. Ya, kalau begitu dia akan menjadi miskin selamanya. Apakah kalian berdua melihat Muhammad bin Abdullah? Apa yang Anda inginkan? Ia telah meninggalkan perniagaan. Bicaralah kepada kami berdua saja. Apakah Sayyidah Khadijah memiliki sesuatu yang hendak diperniagakan? Atau mau menyewa seorang pemuda untuk mengawasi harta perniagaannya dalam perjalanannya di musim panas ini? Tidak, saya tidak perlu apapun. Saya hanya ingin dia saja. Benar, hanya dia. Pasti ini bukan masalah pelayanan, tapi ada sesuatu yang rahasia. Memangnya ada rahasia apa? Jangan terburu-buru, nanti kita juga akan tahu semua rahasia itu. Ayo, panggil orang-orang. Mari kita berlatih menunggang kuda. Sungguh, tidak salah kalau tuanku Sayyidah Khadijah mengutusku kepada Muhammad. Sungguh ia pemuda yang beda dari pemuda-pemuda lainnya. Tidakkah kau ingin membeli pakaian-pakaian yang bagus ini, Nyonya? Tidak, tidak. Betapa wajah Muhammad itu indah sekali. Kenapa kau bicara sendirian? Apakah ini karena pergaulanmu dengan Muhammad? Apa urusanmu? Pergilah, pergi kataku. Aku tidak menceritakan kepada para pemuda itu apa yang telah kusepakati bersama Muhammad. Ia setuju dan mau membawa dagangan Sayyidah Khadijah. Kini tinggal menemuinya saja untuk membuat kesepakatan bersama. Hei, kalau urusanmu dengan Muhammad ternyata masalah dagang, maka kamu akan sia-sia. Ia tidak akan pandai berdagang, percayalah padaku. Sudah, pergilah. Muhammad seorang yang baik lagi mulia. Mereka bilang Muhammad itu sudah berusia 25 tahun. Itu artinya ia sudah pantas berumah tangga. Bahkan lebih dari pantas. Tapi kok belum menikah ya? Tuhan, wahai tuanku Abu Thalib, ada kabar gembira buatmu yang ingin ku sampaikan. Ada apa, hai Mabruka? Tahu tidak, keponakanmu Muhammad menyetujui untuk membawa harta dagangan milik tuanku Khadijah. Apa ia sendiri yang memintanya dari tuanmu itu? Tidak, tuanku, Khadijah sendiri yang memintanya melaluiku. Oh, Muhammad, betapa mulia, tinggi serta terpuji akhlakmu. Aku betul-betul gembira. Ia dipilih oleh Khadijah binti Khuwailid, wanita terkemuka lagi terpandang sekota Mekah. Ia telah menaruh kepercayaan kepadanya dalam dunia perdagangan. Sudah tentu begitu. Bukankah ia digelari dengan si jujur lagi terpercaya? Jadi, kalau begitu, sampaikanlah salamku pada Khadijah. Seandainya Sayyidah Khadijah umurnya masih muda, tentulah ia akan berumah tangga bersama Muhammad. Tapi ia kan masih cantik dan masih bisa memberinya keturunan. Mudah-mudahan saja mereka berdua bisa dipersatukan. Wahai penduduk kota Mekah, rombongan dagang telah tiba dari Syam. Rombongan dagang telah tiba di Syam. Rombongan telah tiba. Mabrukah? Hai Mabrukah, itu dia Fatimah. Lihatlah unta-unta itu, jalannya pelan sekali karena bawaannya banyak sekali. Kamu yang bernasib baik dan beruntung. Siapa yang mengira dan menyangka kalau perdagangan yang ada di tangan Muhammad akan rugi? Betapa gembiranya aku ketika sampai kabar kepada tuanku Sayyidah Khadijah bahwa sang suami tercinta telah kembali dengan selamat dan membawa keuntungan yang berlipat ganda. Terwujudlah kini impianku. Muhammad sudah menjadi suami tuanku Khadijah.
Hari-hari berlalu. Muhammad membawa dagangan istrinya yang dikasihi. Ia kembali ke Mekah, menyendiri di Gua Hiro, berpikir tentang Sang Pencipta alam, khususnya kalau datang bulan Ramadan. Bagaimana cerita keponakanmu, wahai Abu Thalib? Ceritakanlah kepadaku, aku ingin bertemu. Hampir-hampir ia tidak pernah meninggalkan gua itu. Iya, benar. Ia terus pergi ke sana, khususnya di bulan Ramadan. Ia beritikaf meninggalkan istri dan anak-anaknya, serta perniagaannya. Apakah ia pernah melanggar perjanjian denganmu dalam urusan dagang? Tidak, tapi seolah-olah ia kini menjadi orang asing di antara kita dan menjauh dari Tuhan-Tuhan kita. Dengarlah, Muhammad itu mulanya seorang remaja belia. Kini, ia telah menjadi pemuda yang matang. Jadi, tidak seorang pun dapat memaksanya. Tenanglah, hai Mabrukah, tenanglah. Barangkali yang bisa diperbuat Sayyidah Khadijah adalah membuat tenda untuk dia sendiri dan buat kita di dekat gua itu. Tuanku sangat mencemaskannya. Lama ia telah menetap di Gua Hira. Sungguh, Tuanku Khadijah amat mencemaskannya. Jangan khawatir, telah kuutus kepadanya seorang yang akan segera datang membawa kabar. Aku tidak tahu, saudariku. Sungguh, Sekarang marilah kita tidur. Besok kita akan terima kabar, saudariku. cuaca saat itu tenang, seperti biasanya, dan Tuanku Khadijah pun tertidur. Pada suatu malam di bulan Ramadan, telah terjadi sesuatu kejadian yang sangat menakjubkan. Malaikat Jibril alaihissalam datang menemui Muhammad membawa ayat dan memintanya untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ada apa denganmu, hai Zaid? Kamu bikin kaget saya yang sedang tidur. Apakah ada sesuatu yang menimpa Tuanku Muhammad? Tidak, akan tetapi beliau telah kembali dari Gua Hiro dalam keadaan gemetar, menggigil sehingga keluar keringat dinginnya. Kenapa dengannya? Apakah ia sakit? Tidak, Mabrukah. Kalau begitu apa yang terjadi? Aku dengar dari bincang-bincang dengan istrinya, Khadijah, ada sesuatu yang aneh yang dialaminya. Iya, terus? Ada suara yang memanggilnya, "Hai Muhammad, engkau adalah Rasulullah dan aku adalah Malaikat Jibril." Benar Muhammad Rasulullah? Sayyidah Khadijah langsung mempercayai dan membenarkan apa yang diutarakan suaminya. Demikian juga halnya dengan Abu Bakar. Beliau sangat mempercayainya. Begitulah ceritanya. Kalau begitu, di mana Tuanku Muhammad? Ia langsung tawaf mengelilingi Ka'bah seperti biasanya sepulang ia dari Gua Hiro. Aku dengar dari mereka yang mengatakan bahwa Tuanku Muhammad telah didatangi seekor nyamuk yang paling besar yang juga mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Kini Muhammad mulai menyampaikan ajaran Islam dan mengajak orang-orang dari menyembah berhala
kepada menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Kita harus menghentikan langkah Muhammad. Iya, dia telah menghina Tuhan-Tuhan kita dan mengajak manusia menyembah Allah semata. Banyak orang yang telah beriman dan mengikutinya. Harus dicari suatu jalan untuk menyingkirkannya. Ya, kita bunuh saja. Bunuh saja dia. Apakah kita tidak memperhitungkan nanti balas dendam dari keluarga Bani Hasyim? Coba kita pikirkan baik-baik. Kalau begitu, kita ikut sertakan saja seorang pemuda dari setiap suku, kemudian kita bunuh dia. Ini tempat tidurnya. Dia pasti tidur menggigil kedinginan. Kalau begitu, kita dobrak saja pintunya, lalu kita bunuh dia. Jangan, kita tunggu sampai keluar untuk menunaikan sholat subuh. Lalu kita sergap dia. Malam itu Nabi Muhammad dengan ditemani Abu Bakar menempuh perjalanan hijrah menuju kota Yathrib. Keduanya keluar dengan sembunyi-sembunyi di balik kegelapan malam. Fajar telah tiba. Ayo bangun semuanya. Fajar telah terbit. Ayo bangun. Bangun. Muhammad belum juga keluar dari rumahnya. Kalau begitu kita masuk saja. Ayo. Ternyata yang tidur bukan Muhammad. Dia adalah Ali. Muhammad telah menipu kita dan ia telah pergi. Ayo kita kejar. Ayo. Nabi Muhammad mengusulkan kepada Abu Bakar untuk bersembunyi di salah satu gua. Saat itu, orang-orang musyrik mencari jejak-jejak Nabi Muhammad. Akan tetapi, Allah telah merencanakan sesuatu yang sama sekali tidak diduga oleh orang-orang musyrik itu. Gua itu tidak pernah dihuni. Lihatlah laba-laba itu sedang bersarang, dan lihat pula sepasang merpati yang sedang bertelur dan mengeraminya. Tidak mungkin. Rasanya dia dan teman-temannya ada di sini. Ayo, kita cari di tempat lain. Ayo. Ayo kita cari. Demikianlah, Allah telah menyelamatkan nabinya serta sahabatnya dari kekejaman dan kelicikan orang-orang musyrik. Akhirnya, keduanya melanjutkan perjalanan dan sampai di Yathrib. Lalu, mereka disambut orang-orang Ansor dengan sambutan yang meriah. Itu dia sudah sampai. Iya, dia itu Rasulullah. Rasulullah telah tiba. Rasulullah telah tiba. Rasulullah telah tiba. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Setelah beberapa tahun tersebarnya dakwah, Muhammad kembali ke Mekah bersama orang-orang yang dahulu ikut hijrah ke jalan Islam. Beliau hancurkan patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah dan mengumandangkan ajaran Islam. Semoga salawat serta salam selalu tercurah kepadanya.